Ini adalah kejadian buruk bagi Philip. Karena dipaksa untuk memakai topeng besi. Sudah 6 tahun dirinya di penjara. Tak ada yang tahu alasannya apa. Mengapa dirinya memakai topeng besi? Kabarnya Philip ada hubungan dengan keluarga kerajaan. Seorang pendeta selalu mendoakannya. Tapi kali ini dia menyembunyikan sesuatu. Mayat yang mirip seperti tahanan bertopeng besi. Pendeta memanggil petugas. Dan memberitahu bahwa pria bertopeng besi sudah tewas terkena wabah. Petugas yang mendengar itu langsung membakar mayat tersebut. Saat para petugas lengah, pria bertopeng besi berhasil dikeluarkan. Orang-orang itu segera mendayung perahu. Setelah sampai di tempat yang aman, mereka membuka topeng besi itu. Perlahan topeng besi itu bisa dilepas. Wajahnya penuh brewok. Setelah dibersihkan dan merapikan penampilan, semua orang pun terkejut. Ternyata Philip mirip seperti Raja Louis. Namun keduanya memiliki sifat berbeda. Musa menyuruh Philip duduk dan memulai pembicaraan, menceritakan tentang Philip. Ratu melahirkan anak kembar. Untuk menghindari perebutan tahta antara kedua putranya, menyuruh Musa untuk mengasingkan Philip di pedesaan. Dan ternyata diketahui oleh Raja Louis. Sebelum Raja mati, menceritakan tentang adik kembar Louis yaitu Philip. Setelah Raja Louis naik tahta, dia takut jika sang adik akan merebut tahtanya. Jadi menangkap Philip dan dipakaikan topeng besi. Lalu dipenjara di bawah tanah. Louis bukan raja yang kompeten. Pelayan membawa seekor babi. Raja Louis membuat pengumuman untuk mendapatkan kalung permata ini. Mereka hanya perlu menangkap babi. Dia sengaja melakukan perlombaan seperti ini. Membuat orang saling rebutan. Raja Louis pun memulainya. Semua orang berusaha mengejar babi. Tapi ternyata ini hanya tipu daya Raja Louis saja. Karena dia melihat seorang wanita cantik. Jadi sengaja menghalangi jalan wanita itu. Agar bisa berduaan dengannya. Intan pun mengikuti jalan yang sudah diatur Raja Louis. Saat Intan tersesat, Raja Louis menyatakan perasaannya. Saat ini tak ada pengawal. Tapi ternyata Intan menolak. Karena dia sudah memiliki kekasih. Saat Raja Louis akan mencium Intan, tiba-tiba ada seorang pria menyelinap. Pria itu hendak menyerang Raja Louis dengan menodongkan pisaunya. Namun di saat bersamaan, penjaga yang melihat langsung menangkis. Sehingga rencana pria itu gagal. Pria itu pun terjatuh. Sebelum mati, pria itu berkata, "Kau membuat rakyat kelaparan." Raja Louis tak merasa kasihan. Dia malah menusuknya lagi sebagai balas dendam. Ternyata para rakyat kelaparan. Tapi makanan yang diberikan raja adalah makanan busuk. Pengawal pun juga tak menyukainya. Karena membuat rakyat tersiksa, satu-satunya cara adalah dengan memberontak. Rakyat pun percaya dengan pengawal. Jadi tak ada kerusuhan lagi. Data melaporkan kejadian itu ke Raja Louis. Namun Raja Louis merasa yang bertanggung jawab atas kelaparan itu adalah penasehatnya, jadi menghukum penasehat itu. Lalu memberitahu penasehat barunya. Jika tak benar maka akan dipasung. Seorang raja yang tak tahu tugasnya apa. Kenapa malah menjadi raja? Peperangan baru saja berakhir. Raihan mulai merindukan Intan. Agar bisa hidup bersama, Raja Louis mengirim Raihan ke medan perang. Seperti yang ditebak, Raihan tewas di medan perang. Raja Louis pun menemui Intan. Hal ini agar Raja Louis bisa memiliki Intan seutuhnya. Di tempat lain, Musa yang tahu anaknya tewas di medan perang, merasa sangat terpukul. Jadi dia datang ke istana sambil membawa pedangnya. Karena dia ingin balas dendam dengan Raja Louis. Untungnya dihentikan oleh Data. Dia melindungi teman lamanya itu agar tak mati sia-sia. Kejadian ini membuat Musa ada kesempatan. Dia dan 3 teman muskitir lamanya itu melakukan pertemuan rahasia di ruang bawah tanah. Pendeta memberitahu teman-temannya. Dia ingin memberantas kelaparan. Rekan-rekannya pun terkejut. Namun ada hal yang lebih mengejutkan lagi. Dia memutuskan akan menjadi pemberontak melawan Raja Louis. Dengan cara menukar raja agar bisa menyelamatkan bangsa. Kedua rekannya ikut bergabung. Hanya Data yang tak setuju. Karena dirinya berjanji. Sebagai muskitir tak boleh berkhianat. Siapapun tak bisa mengubah ini. Saat ini dia tak tahu. Adik Raja Louis masih hidup. Tak mungkin jika Data tak tahu. Dari keempatnya hanya Musa yang tak bergabung. Jadi dia pun pergi. Partos dan kedua rekannya setuju. Hal inilah yang menyebabkan pemberontakan. Ketiganya pergi ke penjara bawah tanah. Mereka diam-diam menyelinap masuk, agar bisa membebaskan pria bertopeng besi.
Rencana akan segera dimulai. Philip akan menggantikan Raja Louis agar bisa menyelamatkan negeri ini. Karena dia adalah saudara kembar Raja Philip. Grup pemberontak ini dipimpin pendeta. Pendeta berencana menukar raja pada saat pesta topeng. Kedua rekannya akan mengalihkan pandangan raja. Tapi mereka tak punya banyak waktu. Dalam 3 minggu harus melatih Philip yang sudah dipenjara selama 6 tahun. Hal ini sangat sulit. Tapi rekan-rekannya malah bermain bersama wanita. Ya Tuhan, ada 3 wanita ternyata. Baiklah, langsung ke intinya saja. Karena keterbatasan waktu, Philip berlatih siang dan malam. Dia harus belajar setiap gerakan raja. Belajar berkuda. Belajar berdansa dan menggunakan sepatu tinggi. Belajar cara makan. Tapi yang paling penting Philip tak boleh meminta maaf kepada siapapun. Karena Raja Louis orang yang angkuh. Sekalipun Raja Louis berbuat salah. Raja Louis juga orang yang ondo. Agar tak ketahuan. Saat pesta topeng emas dimulai. Semua orang berdansa dengan topeng emas. Tapi kedua orang ini memakai topeng besi. Agar Raja Louis teringat pada adiknya yang dipenjara. Dia tak hanya dingin tapi juga elegan. Raja Louis pun berdansa. Tapi di antara kerumunan tamu, dia melihat ada orang memakai topeng besi. Lalu ada lagi. Dan ini ketiga kalinya. Raja Louis pun kaget. Karena pria topeng besi adalah rahasianya. Dia yang menghukum adiknya Philip. Louis tak dapat berkata-kata dan pergi. Dia kembali ke kamarnya. Data mengikuti dari belakang. Tapi Raja Louis mengunci pintu. Saat ini ketiga pemberontak masuk ke kamar Raja Louis melalui pintu rahasia. Pendeta langsung membuat Raja Louis pingsan. Ketika Raja Louis bangun, dia melihat Philip yang menggunakan bajunya. Philip pun berusaha menahan rasa gugupnya. Dengan perasaan gugup menuju singgasana. Melihat semua orang hormat padanya, Philip hanya terdiam. Pertama kalinya dia menjadi raja di hadapan semua orang. Tak lama Ibu Suri pun datang. Dia tahu bahwa ini adalah Philip. Bagi setiap ibu, setiap anak memiliki sifat yang berbeda. Ibu Suri sangat rindu kepada Philip. Data pun merasa ada yang aneh. Jadi dia memerintahkan untuk menutup semua pintu di istana. Di tempat lain, kelompok pemberontak bersiap melarikan diri. Saat akan kabur, pintu tiba-tiba tertutup dan pengawal mendekat. Terjadi pertarungan antara kedua pihak ini. Kelompok pemberontak berusaha keluar. Tapi karena kalah jumlah, pada akhirnya Philip ditangkap Raja Louis. Ternyata rencana mereka berakhir dengan kegagalan. Philip pun ditangkap Louis lagi. Raja Louis memberitahu Data. Pria ini adalah saudara kembarnya. Data yang mendengar ini pun kaget. Perlahan dia pun berlutut. Dan berjanji akan setia pada Raja Louis. Agar Philip tak dihukum mati. Akhirnya Raja Louis memerintahkan. Philip dipakaikan topeng besi lagi. Dan dikurung di penjara bawah tanah. Saat ini para pemberontak melihat ada surat dari Data di markas rahasia. Di surat itu diberitahu. Tempat Philip ditahan dan waktu pergantian penjaga. Mereka bertiga akan mencobanya lagi. Dengan menggunakan baju mustir lama mereka sehingga berhasil menyelinap ke penjara. Raja Louis yang tahu kabar tersebut membawa pasukan ke penjara. Mereka berhasil menemukan Philip. Saat di luar bertemu Data, mereka menghentikannya. Tak disangka ternyata sekarang Data sudah di pihak mereka. Dia tahu dari Raja Louis bahwa Philip saudara kembar Raja Louis. Ternyata Musa tak ingin Philip masuk penjara lagi. Dia akan melindungi Philip layaknya seorang ayah. Saat mereka baru keluar dari penjara, Raja Louis membawa banyak pengawal. Mereka pun hanya bisa mundur dan masuk ke penjara lagi. Saat ini mereka sudah terkepung. Data pun memberitahu semua orang tentang yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya dirinya dan Ibu Suri memiliki hubungan. Saat itu Raja tak tahu Ibu Suri hamil anaknya. Jadi Louis dan Philip anak kandung Data. Setelah tahu kebenarannya, mereka pun akan melindungi Philip. Muskitir sudah berjaga. Meskipun hanya berempat mereka tak takut. Tapi kali ini Muskitir menggunakan pistol. Raja Louis memerintahkan para pengawal untuk menembak. Tapi mereka menembak sambil menutup mata. Mereka tak menembak ke tubuh Muskitir senior. Muskitir junior bergabung juga karena Muskitir senior. Setelah asap mengepul, keempat orang ini berdiri dengan gagahnya. Yang membuat Muskitir junior kagum pada mereka. Karena keberanian Muskitir senior, mereka pun menurunkan senjata, dan memberikan penghormatan ke mereka. Semuanya Muskitir tak mendengar ucapan Raja Louis lagi. Oleh sebab itu Raja Louis hendak menusuk Philip.
Tapi langsung dicegah Data. Philip hendak membunuh Louis. Tapi Data menghentikan Philip dan mengingatkan bahwa tak boleh membunuh saudara sendiri. Setelah berkata seperti itu Data pun meninggal. Mungkin orang yang memakaikan Philip topeng besi adalah Data. Hal ini demi mencegah perebutan kekuasaan. Setelah tahu Philip masih hidup, dia akan melindunginya, agar putranya itu bisa selamat. Kali ini Louis yang memakai topeng besi, dan dikurung di penjara bawah tanah. Ketiga orang ini pun berjanji akan setia pada Philip. Berkat bantuan mereka, negeri mulai makmur. Dan tak ada yang tahu bahwa ini bukan Raja Louis.